Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man walah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Saudara jamaah pengajian rutin Masjid Nurul Iman rahimakumullah. Materi kajian kita yaitu tentang akidah, tentang keimanan. Dan kita telah mempelajari sebelumnya bahwa agama Islam kita ini adalah agama yang berada di tengah-tengah. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Dan demikianlah kata Allah, kami jadikan kalian hai umat Nabi Muhammad SAW ummatan wasata, umat wasit. Nah itu wasit sudah menjadi bahasa Indonesia. Kalau ada pertandingan misalnya sepak bola, ada wasitnya yang menengahinya. Dan itulah yang kita kenal dengan istilah moderat. Atau kalau misalnya ada seminar, di situ ada beberapa orang narasumber, ada juga yang ingin bertanya, ada moderatornya yang mengaturnya. Nah, Islam ini hadir yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagai agama yang berada di tengah-tengah. Dan kita tahu bahwa pengertian di tengah ini memiliki makna beberapa hal ya. Kalau kita lihat dari segi kajian bahasa Arab, arti wasat atau tengah-tengah itu, dia itu berarti isman, bisa menjadi nama, bisa juga menjadi sifat ya. Kalau nama ya tengah, misalnya ada gunung yang berada di tengah-tengah, atau dia itu juga memiliki makna sifat. Sifatnya itu pengertian tengah di situ artinya khiyar itu yang terbaik, afdol yang paling afdol, ajwad ya, ajwad itu yang paling jayyid, yang paling baik itu artinya. Kemudian wasat juga memiliki makna adil. Makanya orang hakim itu harus dia punya sifat netral. Nah itu, karena dia itu harus bersikap adil. Kemudian ini masih dalam pengertian bahasa. Jadi kalau misalnya ada seseorang disebut bahasa Arabnya wasit, pakai iya, wasit, itu artinya orang yang hasib, orang yang terhormat, syarif, orang yang mulia. Nah ini pengertian wasat, tengah dari segi bahasa. Sedangkan kalau kita lihat dalam kajian ajaran agama Islam kita, itu kata-kata wasat, tengah-tengah itu ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki beberapa makna, antara lain seperti dalam surat Al-Baqarah 143. Ayat yang saya bacakan tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kata Allah, kami jadikan kalian di sini adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW
ummatan wasata, umat yang wasit. Apa yang dimaksud dengan wasit di sini? Ulama-ulama tafsir mengartikan umat yang adil. Nah itu, adil itu artinya tengah-tengah, tidak berat sebelah. Nah itu dia. Sebagian ulama tafsir mengartikan al-khiyar wal ajwad, yaitu umat yang terbaik. Nah itu. Nah, ini wasata. Nah, itu. Kalau Ibnu Jarir mengatakan pengertian wasit di sini tengah-tengah itu apa? Bainal ifrat wa tafrid. Artinya umat yang tidak berlebih-lebihan juga tidak kekurangan. Jadi tidak lebih dan tidak kurang. Nah itu. Ada juga di dalam Al-Quran. Nah ini surat Al-Qalam ayat 28. Kata Allah, qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Qala awsatuhum, berkatalah awsat, orang yang paling tengah di antara mereka. Nah, Ibnu Abbas sahabat Nabi mengatakan, siapa yang dimaksud dengan awsat di sini? Orang yang paling tengah, artinya a'daluhum wa khairuhum, artinya orang yang paling adil dan paling baik di antara mereka. Dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, kata Nabi begini, inna fil jannati mi'ata darajah, di surga itu ada 100 tingkatan. A'addallahu lil mujahidin fisabilillah, yang memang Allah sudah persiapkan surga dengan 100 tingkatan itu lil mujahidin, yaitu bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ma bainad darajatain, antara satu derajat dengan derajat yang lain, kama bainas sama'i wal ard, jaraknya itu seperti antara langit dan bumi. Fa idza sa'altumullaha, dan kalau kalian minta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, maka mintalah kepada Allah surga apa? Firdaus. Kenapa? Kata Nabi ini, fa innahu awsatul jannah au a'lal jannah, karena surga Firdaus itu adalah awsat, yaitu surga yang paling tengah-tengah, atau dalam makna lain a'la al jannah, yaitu surga yang tertinggi derajatnya. Nah ini, jadi artinya pengertian-pengertian di tengah-tengah di situ banyak ini. Kita teruskan saja. Nah, ada juga yang sering kita baca, kalau seandainya ada orang apa namanya itu, innal burra asyai' benar radi, aku tuh kaulan min ausati ma tut'imuna ahlikum. Ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 238. Coba lihat kata Allah, hafidhu ala sholawat, jagalah solat-solat itu, wassolatil wusta, dan solat wusta, solat tengah. Tahu itu? Kenapa dikatakan solat tengah? Li'anna qablaha sholatain wa ba'daha sholatain, karena setelahnya ada 2 solat dan sebelumnya ada 2 solat. Nah ini, dan mayoritas ulama-ulama mengartikan solat wusta itu, mayoritas mengatakan itu solat asar. Nah itu, asar ini tengah-tengah nih, setelahnya ada maghrib isya, sebelumnya ada zuhur dan subuh. Makanya dikatakan sholat tengah. Nah ini, walaupun ulama-ulama tafsir mengartikan banyak, ada yang mengatakan subuh, ada yang mengatakan zuhur dan sebagainya. Dari banyak-banyak pendapat itu, mayoritas ulama-ulama mengatakan yang dimaksud dengan sholat tengah itu adalah sholat asar. Nah itu ya, ini hanya penjelasan-penjelasan. Rasulullah SAW juga pernah bersabda,
Lihat kata Nabi apa? Wassitu al-imam wasaddul khalal. Wassitu, jadikanlah imam itu wasat. Ayo, jadi apa nih maksudnya wasat di sini? Imam itu posisinya kita jadikan di mana dia? Tengah. Iya. Jadi wasaddul khalal, dan isi yang kosong. Itu. Jadi imam itu diperintahkan oleh Nabi, salah satu sunnahnya itu dia berada di tengah. Makanya kalau misalnya kita lagi sholat nih ya, kita sholat berdua, begini dia. Begitu datang orang satu, yang ini nih mundur, set. Maka orang yang baru datang di mana posisinya? Enggak, di belakang imam. Terus datang orang ketiga mau jadi makmum, di mana dia? Kiri. Itu ya, kiri dia. Jadi set, kita di sini, di tengah satu, datang lagi di sini, jadi di tengah dia. Nah kemudian datang orang keempat, di mana? Kanan. Datang orang kelima, itu. Jadi jangan kayak miring kapal itu. Selama ini kan banyak pemahaman yang keliru. No, kanan itu penuh, kapal itu seperti mau miring dia, jompang. Jadi dapat ilmu kan. Makanya kalau kita datang nih misalnya, kita datang jangan bela-belain kanan, kita mengimbangi. Sehingga terus nih perintah Nabi, wassitul imam, posisikan imam itu yaitu wasat, yaitu di tengah-tengah. Nah ini ada juga hadis Nabi mengatakan, la'anallahu man jalasa wastal halqah. Allah melaknat orang yang duduk di tengah-tengah. Ya, misalnya nih ada lingkaran, toto dia duduk di tengah. Nah itu malah kalau bahasa Nabi itu kena laknat tuh orang. Kenapa? Ya artinya dia di satu sisi di tengah-tengah, minta jadi perhatian. Yang kedua dia ngebelakangin yang di belakang. Jadi kita ini udah bener nih. Udah bener. Artinya apa? Jangan sampai saya ini berada di tengah. Artinya kalau lingkaran ya. Nah itu. Jadi itulah dia pengertian dari kata-kata tengah. Nah ini. Syarhu ba'dil alfat al-muqabil ahlil wasat. Nah ini, sekarang kita ingin mendalami lagi lawan kata dari kata wasat itu tadi. Apa kalau lawan kata itu apa? Bahasa Indonesianya itu. Ada sinonim, ada antonim. Bukan antoni ya. Silakan, ibu-ibu udah dapat bu, minum bu. Oh. Nah ini pas bener ini, lagi anget-angetnya lagi pas ini. Izin saya habisin ya. Habisin bukan berarti minta tambah loh. Nah itu. Sekarang kita antonimnya. Yang pertama al-ghulu. Ah ini nih. Al-ghulu itu artinya berlebih-lebihan. Ya tuh. Berarti kalau ada seseorang berlebih-lebihan, maaf, secara prinsip dia sudah melanggar ajaran Islam. Makanya dari awal sampai Nabi pernah bersabda, la taghlu fi dinikum. Nah ini ada kalau kita lihat ya, la taghlu fi dinikum. La, janganlah taghlu, berlebih-lebihan dalam beragama. Nah itu. Dan di dalam Al-Quran, kalau kita perhatikan kata-kata berlebih-lebihan ini, itu ada antara lain dalam surat surat sebentar ayat Al-Maidah ayat 171.
Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu. Tuh, la itu artinya apa? Jangan. Taghlu, berlebih-lebihan. Fi dinikum, dalam agama kalian. Nah ini, kenapa sampai Allah menegur ini? Ya itu tadi, mereka berlebih-lebihan. Misal, saya berikan contoh saja terhadap Nabi Isa alaihissalam. Mereka cinta berat. Kecintaan mereka itu akhirnya apa? Membuat mereka berlebih-lebihan. Langsung mereka sebut Nabi Isa adalah juru penyelamat. Nabi Isa adalah penebus dosa. Coba lihat. Bahkan mereka berlebih-lebihan tidak mau mengakui kalau Nabi Isa hanya manusia. Langsung diangkat menjadi anak Tuhan. Termasuk juga ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka itu menjadikan ahbar. Ahbar itu pendeta, ruhban, pastor, arbaban. Arbaban itu jamak dari Rob. Rob itu Tuhan. Jadi mereka jadikan pimpinan-pimpinan agama itu Tuhan-Tuhan selain Allah. Kenapa? Karena mereka ikuti pimpinan-pimpinan agama itu walaupun bertentangan dengan ajaran Allah. Ini yang suka terjadi. Nah itu, dan ini pelajaran berharga bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Di satu sisi Allah minta kita menjadi umat wasit. Di sisi lain awas, lawan dari wasit tadi apa? Berlebih-lebihan, hulu. Makanya siapapun guru kita, ustadz kita, ulama kita, kiai kita, tetap kita posisikan beliau adalah manusia. Apa maksudnya manusia? Bisa salah, bisa benar. Jangan sampai kita ngotot. Jangan sampai kita memaksa. Pokoknya apa kata guru saya pasti itu benar. Kena kita. Iya. Ingat kata Imam Malik. Imam Malik itu kan hidupnya di Madinah. Beliau itu mengajar di Masjid Nabawi. Jadi beliau mengatakan, kullu kalami ahad, siapapun yang berbicara, yu'khadh wa yutrak, maka yang disampaikan boleh kita ambil, boleh kita buang. Lihat, Imam Malik, illa sahibah hadzal maqam, kecuali manusia yang ada di kuburan ini. Beliau menunjuk ke kuburan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang disampaikan oleh Nabi itu adalah wahyu, wajib bagi kita untuk kita ikuti. Nah itu, yang penting betul-betul itu sebagai sabda Nabi. Karena akhir-akhir ini gampang betul orang bilang Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda. Begitu dicek gak ada tuh hadisnya. Ya. Nah itu, jadi kita harus pelajari. Kalau memang itu dari Nabi, sami'na wa ata'na. Tapi kalau selain Nabi, ikuti nasihatnya Imam Malik tadi. Bisa kita terima, bisa kita tidak. Semalam saya luar biasa sekali, ada Kick Andy, nonton ya. Itu didatangkan yang mantan teroris Umar Patek. Namanya itu sebetulnya namanya Hisham. Siapa itu nama aslinya? Dia itu memang keturunan Arab. Nah itu. Tinggal di Bondowoso. Saya dulu mondoknya di Bondowoso, langsung saya terbayang semalam itu. Makanya saya ikutin sampai habis itu. Saya terbayang, karena saya itu tinggalnya itu memang mondok saya itu di kampung Arab. Makanya saya ingat-ingat, ada nggak? Jangan-jangan dia ini kawan saya ini. Jangan-jangan dia itu tadi di kampung Arab, Jalan Kiai Haji Asy'ari. Nah itu Hasyim Asy'ari di situ. Nah makanya saya terbayang. Nah itulah dia. Ternyata
dia itu tamat SMA aja. Nah itu, kenapa bisa jadi teroris? Ada yang ngajak dia. Jadi hati-hati, orang tuanya nggak tahu. Bahkan yang dia sedih itu, ibunya itu meninggal 97. Dia baru tahu 2004 apa 2000 berapa. Sampai begitunya coba. Jadi dia menghilang. Dari 3 bersaudara, dia ini anak tertua. Nah itu. Ya itu tadi. Menjadi korban orang-orang yang kena cuci otak. Nah itu. Menjadi korban orang yang berlebih-lebihan. Ini dia nih. Hati-hati. Nah itu. Makanya al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqah. Orang-orang Arab itu kata Allah di dalam Al-Quran itu memang orang yang berlebih-lebihan. Jadi mereka itu dikenal kalau membela kebenaran berlebih-lebihan, kadang-kadang membela kejahatan juga berlebih-lebihan. Makanya ada 2 Abu, ada Abu Jahal sama Abu Bakar. Sama-sama hidupnya berdampingan. Nah itu artinya mereka itu karakternya, saya kebetulan kan lama tinggal sama orang Arab itu. Dari pondok juga dulu, mondok saya itu mondok orang Arab itu. Jadi memang kelebihan mereka itu orangnya itu apa? Total. Kalau udah mau rusak, rusak sekalian. Kalau mau bagus, bagus beneran. Itu. Makanya tadi malam itu saya lihat, oh ya, keluar asli karakternya itu tadi. Nah jadi kembali, itu kata Allah. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama. Wala taqulu 'ala Allah illal haq. Dan jangan kalian berkata tentang Allah illal haq, kecuali yang benar. Jangan memanipulasi. Allah tidak berkata, malah dibilang kalian Allah berkata. Allah nyuruh padahal Allah enggak nyuruh. Allah melarang padahal Allah tidak melarang. Ini namanya hulu. Dan hati-hati. Kembali lagi coba dalam Al-Maidah ayat 77. Kata Allah, "Qul," katakanlah ya Muhammad, "Ya ahlal kitab," wahai ahlul kitab, "la taghlu fi dinikum." Jangan kalian berlebih-lebihan dalam beragama. Ghairal haq, kecuali ikutilah yang benar. Sampai 2 kali loh Allah berkata. Artinya serius ini permasalahan. Nah itu. Dan ini terjadi juga di tengah-tengah kita. Jadi arti hulu di sini, berlebih-lebihan di sini artinya apa? La tazawazul al-had. Jangan kalian itu melampaui batas dalam mengikuti kebenaran. Misal yang kita berikan contoh fakta saja. Menutup aurat. Kan udah dikasih batasan sama Allah. Laki auratnya di mana, perempuan auratnya di mana. Tapi maaf, ada yang berlebihan. Ujung-ujungnya apa? Muka yang bukan aurat dibilang aurat. Hanya mewajibkan pakai cadar. Tangan yang bukan aurat dibilang aurat. Ujungnya kemana-mana. Sarungan tangan. Ada nggak seperti orang-orang seperti itu coba? Warna baju coba, padahal nggak diatur, nggak ada kata Nabi kalau kalian wanita pakai baju hitam aja ya, nggak ada. Tapi sampai dia begitulah, ujung-ujungnya kita lihat udah gitu dipasang label lagi, busana syar'i, mapas, iya, itu ada dan ternyata memang itu terjadi. Syar'i kadang-kadang nggak tahu udah berapa lapis itu bajunya, blak gitu. Tapi ini ada terjadi. Rupanya apa? Apa yang Allah udah ingatkan kepada umat terdahulu tidak mungkin tidak punya makna. Karena itu bisa terjadi, bahkan sudah terjadi di tengah-tengah umat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah itu. Wala tattaru man amartum bitagzimi fatbalighu fihi hatta tukhrijuhu an hayyizin nubuwah ila maqamil uluhiyah. Nah ini.
Dan jangan kalian itu juga dalam berlebih-lebihan dalam bersikap sehingga kalian mengeluarkan manusia lalu diberikan hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan yang tadi itu, seperti anak Tuhan dan sebagainya. Nah itu. Kalau hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu ada beberapa hadis ya, seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah SAW hudatal aqabah wa huwa ala naqatihi alqit li hasa. Jadi pernah Rasulullah SAW ketika berada di Aqabah, tempat melontar kan, tempat melontar itu kan ada 3, ada jamroh ula, jamroh wusto, dan yang paling ujung namanya jamroh Aqabah. Nah itu kalau kita hari pertama di Mina, begitu kita nyampe dari Arafah, kita transit di Muzdalifah, kemudian kita melanjutkan ke Mina. Dari 3 tadi itu, hari pertama itu yang kita lontar cuma Aqabah ini doang. Aqabah ini, yang jamroh ula pertama, wusto yang tengah kita lewatin. Nah itu, begitu kita selesai melontar, ya, maka kita gunting atau botak. Dengan kita gunting botak, maka namanya tahallul pertama. Tahallul pertama itu artinya apa? Pencabutan larangan tahap pertama. Tahap pertama apa? Semua larangan udah tidak berlaku lagi, kecuali 1 yang belum boleh, yaitu hubungan suami istri. Tapi pakai baju kayak gini udah bisa. Makanya habis melontar itu udah botak, udah pulang ke tenda, ke kemah, udah mandi bersih udah pakai baju biasa. Makanya besoknya melontar masih pakai ihram atau udah pakai baju biasa? Udah pakai baju biasa. Nah itu. Jadi tahallul itu tolong dipahami ya, selama ini banyak keliru. Tahallul itu identik dengan gunting, bukan. Tahallul itu halal. Jadi ihram lawannya tahallul. Kalau sholat nih, ihram itu diberlakukan larangan. Kapan mulai berlaku larangan? Takbiratul gitu. Allahu Akbar, berlaku tuh larangan. Nggak boleh, woi rapetin woi, nggak boleh. Nggak boleh lagi kita ngomong sembarangan. Nah, kapan tahallulnya? Artinya dicabut larangan-larangan ketika kita sholat. Tahallul sholat itu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Tahallul halal. Nah itu. Kalau umroh, tahallul itu pencabutan larangan itu setelah kita gunting. Pencabutan larangan. Kalau haji ada 2. Ada 2 tahap. Tahap yang pertama yang saya katakan tadi. Udah selesai melontar. Kemudian kita botak. Pencabutan larangan pertama. Kemudian apa? Begitu kita balik ke Mekah, tawaf haji, sa'i haji. Dengan tawaf dan haji, tahallul kedua. Maksudnya tahallul kedua apa? Pencabutan larangan kedua. Yang apa yang tadi yang masih dilarang? Hubungan. Berarti gunting rambutnya berapa kali? Sekali. Tapi banyak orang Indonesia yang keliru. Nah itu, kenapa? Karena tidak memahami. Yang salah juga ustadznya. Ustadznya ini enggak ayo sekarang tahallul. Nah itu. Padahal tahallul itu bukan suatu pekerjaan. Tahallul itu istilahnya ada start, ada finish. Gitu loh. Bisa dipahami ya? Ini. Baik. Nah ini al-qitli hasa. Begitu sampai di Aqabah, Nabi di atas onta. Kata Nabi, tolong ambilin saya batu kerikil. Falaqattu kata si Ibnu Abbas, saya ambillah 7 kerikil.
Faja'ala yanfaduna fi kaffi. Lalu Nabi yanfad, meletakkan di telapaknya, disebarin gitu. Wa amsal haula farmu, seperti ini gitu loh. Nabi memberikan contoh. Jadi coba kira-kira kalau batunya segede-gede alaihim bisa nggak disusun 7 biji di atas telapak? Itu aja ukurannya. Berarti kita bisa mengerti. Jadi batu yang dilempar itu ya kecil-kecil gini lah, taruh nih. Jadi seperti ini kata Nabi. Nah itu ya. Summa qol ya ayuhan nas. Lihat nih, ini disampaikan pada saat berhaji Nabi. Kata Nabi, ya ayuhan nas, hai manusia, iyyakum wal ghulu fid din. Hati-hati kalian. Waspadalah kalian terhadap berlebih-lebihan dalam beragama. Subhanallah. Artinya selain Al-Quran tadi menyampaikan, ternyata Nabi juga langsung menyampaikan kepada kita sebagai umatnya. Waspada kalian, hati-hati kalian terhadap masalah berlebih-lebihan dalam beragama. Fa innahu ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu fid din. Karena sesungguhnya penyebab yang menghancurkan, membinasakan umat-umat sebelum kalian al-ghulu fid din, lantaran mereka berlebih-lebihan dalam beragama. Nah itu artinya apa? Dalam beragama aja nggak boleh berlebih-lebihan, apalagi dunia. Itu loh bahasa pemahaman kita. Ini enggak, Ustadz, jangankan nyari yang halal, yang haram aja sekarang susah Ustadz. Sampai ngomong gitu, yang haram aja udah susah. Nah itu. Dalam Al-Quran juga, lihat, Nabi juga berkata gini, lihat, Iqra'ul Quran. Jadi ini kita dapat pemahaman, pengertian wasat. Umat Islam yang wasit itu apa? Kata Nabi gini, Iqra'ul Quran, wala ta'kulu bihi, wala tastaksiru bihi. Baca itu Al-Quran, wala ta'kulu bihi, dan jangan kalian makan dengan Al-Quran. Jadi sengaja benar, makanya ini kalau ulama-ulama yang paham betul, mereka itu lihat kalau kira-kira santrinya ini ikut musabakoh nyepok duit, nggak diizinin, karena memang ada hadisnya. Jangan ta'kulu bihi, yaitu dengan tanda petik Al-Quran ini dijadikan profesi untuk kalian cari makan. Wala tastaksiru bihi, untuk kalian memperkaya diri. Wala tajifu anhu wala taglu, tapi jangan pula kalian kering-keringan, jangan pula berlebih-lebihan. Jadi di sisi lain gini loh bahasanya gini, baca itu Al-Quran, kalau ternyata orang memberi, terima. Nah itu. Tapi jangan kalian jadikan ini sebagai profesi cari duit. Gitu. Jadi nolak juga salah, ngasih amplopnya sedikit merengut juga salah. Luar biasa. Ini Quran loh. Quran ini artinya udah dasar ajaran agama Islam kita. Ini. Jadi wala la ta'kulu bihi, jangan kalian jadikan itu sebagai profesi untuk memperkaya diri, tapi di sisi lain la tajifu, jangan pula kering-keringan, gratis-gratisan. Nah itu wala taqlu. Jadi artinya luar biasa ya. Ini yang diminta oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pengertian yang lain juga, sebagian ulama menafsirkan Iqra'ul Quran tadi itu apa? Membaca dalam pengertian memahaminya. Nah itu. Jadi jangan sampai memahaminya yang Allah tidak jelaskan, tidak jabarkan, kita sampai menjabar-jabarkan, merinci, mendetail. Ingat yang orang bilang kiamat tahun 1500, itu kan udah berlebihan. Jangan pula ya udah, kalau kiamat ya udah kiamat aja. Artinya apa yang Allah jelaskan terimalah, jelaskan,
apa hal-hal yang ghaib yang Allah tidak menjelaskan, jangan pula kalian menjelaskan. Ini maksud daripada penafsiran yang lain. Nah, kemudian yang kedua, tadi kalau al-ghulu tadi berlebih-lebihan. Pengertian lawan daripada wasat itu apa? Al-ifrat. Al-ifrat ini ya mirip-mirip ya. Kalau berlebih-lebihan tadi itu, kalau ifrat ini maksudnya apa? At-taqaddum wa mujawazatul haddi fil amri, yaitu berbicara tentang perintah berlebih-lebihan yang saya contohkan tadi lah. Allah cuma meminta kita satrul aurah, menutup aurat. Sedangkan yang bukan aurat Allah suruh tutup enggak? Enggak. Maksudnya apa? Ketika Allah suruh menutup aurat, ya tutuplah yang aurat. Yang bukan aurat nggak usah dipaksakan untuk ditutup. Jadi kalau seandainya perintah itu ditambah-tambah, itu namanya ifrat bahasa Arabnya. Lawan dari wasat. Apa? Saya berikan contoh lagi. Misalnya nih, pakai gamis. Pakai gamis ini kan ini sebagai alat untuk menutup aurat ini. Iya. Jangan dibilang ditambah-tambah pakai gamis ini adalah sunnah, berpahala. No, ini berarti kita udah kejebak. Apa? Ya? Nggak ada. Makanya kita harus yang 5 hukum itu. Kalau perintah, harus ada perintahnya, ada amarnya. Amar ma'ruf, amarnya. 2, bisa wajib, bisa sunnah. Nahi mungkar, ada larangannya. Bisa haram, bisa Tapi kalau tidak ada amar, tidak ada nahi, hukum yang kelima, apa dia? Mubah, selesai, clear. Jadi jangan sampai kita itu menambah-nambah. Kalau menambah-nambah perintah, itu namanya ifrat. Makanya saya maaf, kemarin itu sampai ada jenazah. Selama ini kan yang kita pahami posisi jenazah itu ya seperti yang di kuburan. Kepala sebelah kiri kan, di kuburan kan, udah. Tahu-tahu bikin aturan. Kalau lelaki palanya sebelah kanan, kalau jenazah di kuburan kan kepala itu sebelah kanan ya, kaki sebelah sini kan. Ini dibalik. Itu untuk perempuan. Kalau laki dibalik. Nah itu. Kita tanya, mana dalilnya? Adakah Rasulullah mengatur seperti itu? Ternyata nggak ada. Nah ini berarti kita sudah kejebak. Kita bikin aturan, padahal Allah, Rasul nggak bikin. Ini namanya ifrat. Lawan dari wasat tadi. Pernah nggak kita diajarin wudhu, katanya yang betul harus begini. Emang disuruh diajarin bahwa kata Nabi mulailah basuh dari jari ke siku. Ada nggak tuntunan Nabi nyuruh kayak gitu? Ada nggak coba? Nggak ada. Yang ada itu dibasuh batasnya sampai mana? Batasnya sampai mana nih? Siku. Nah itu. Tapi teknisnya terserah mana enaknya. Kalau kaki batasnya sampai mana? Iya, mata kaki. Jadi kaki ini, apakah harus dari ujung kaki naik ke mana? Ke betis? Ya enggak. Kalau kaki coba, yang enak kita ngebasuh dari mana coba? Malah dari atas. Itu yang kadang-kadang kita nggak logis gitu. Bahkan yang lebih parah lagi, ada yang bikin aturan untuk melontar itu ambil batu dari kali akar. Kali akar itu di mana? Wah Allah, kata saya. Iya. Saya bilang, udah gitu batunya katanya nggak boleh gompel. Nah, mapas kata saya. Saya bilang sama yang punya paham seperti itu, nanggung, saya bilang, sekalian aja bawa kambing dari Indonesia sekalian. Jadi kadang-kadang yang mempersulit itu siapa coba? Pernah nggak ngedenger
Di perjalanan itu demi untuk ngebela-belain tayamum, Nabi atau sahabat disuruh bawa debu. Pernah nggak coba? Tapi ada yang menyuruh seperti itu. Ternyata apa? Memang ada ifrat, berlebih-lebihan dalam beragama. Yang lebih parah lagi itu. Yang lebih parah, percuma kalau baca Quran nggak paham. Nah loh, ada yang ngajarin gitu. Ngapain baca-baca Quran kalau nggak paham? Ini namanya ifrat. Dia menambah-nambah aturan. Nah itu. Jadi dikatakan afroto yufritu ifrat apabila seseorang berlebih-lebihan dalam suatu perintah yang berkaitan dengan agama. Pengertian yang ketiga lawan daripada wasat adalah tafrit. Tafrit itu apa ya? Taksir. Taksir itu kosor. Kosor itu apa? Dari 4 menjadi itu. Ngeringkas. Jadi apa? Kalau ifrat nambah-nambah, kalau tafrit ngurang-ngurangin. Ya itu, ngurang-ngurangin. Ya macam-macam lah. Ya. Dianau idza qasara. Nah ini. Itu ya. Itu. Al-ifrat wa tafrit. Nah, dalam pengertian agama, di dalam Al-Quran, ifrat tafrit itu ada dalam 8 tempat. Dan seluruh makna dari ifrat tafrit itu, yang berlebih-lebihan tadi itu memiliki makna apa? Taksir, masa bodoh, dia meninggalkan. Nah itu antara lain. Juga Rasulullah SAW juga mengatakan gini, ama innahu laisa fin naumi tafrit, innamat tafrit ala man lam yusalli salata hatta yaji'a waktu salah al-ukhra. Ketahuilah, kata laisa fin naum tafrit. Tafrit itu kekurang-kurangan. Jadi kalau ada orang tidur, Bapak Ibu ya, lalu dia sholatnya itu lewat. Misalnya dia tidur, kecapean gimana lah begitu ya. Tiba-tiba terbangun jam 8 pagi. Belum subuhan. Apakah dia berdosa? Karena dia itu melakukan subuh sudah lewat waktunya. Dijawab sama Nabi, ama innahu laisa fin naum tafrid. Kalau orang tertidur itu tidak dikatakan dia ini orang apa ya? Muqassir. Lawan nambah-nambah tadi apa? Mengurang-urangi. Innamat tafrid. Seseorang itu dikatakan mengurangi dalam agama, man lam yusalli shalah hatta yaji'a waktu shalah al-ukhra, yaitu orang dengan sadar, mata melek, sebentar lagi. Nah, itu. Hatta yaji'a waktu shalah al-ukhra. Ujungnya apa? Waktu sholatnya udah habis, datang waktu sholat yang berikutnya. Itu baru dikatakan taksir. Taksir itu artinya orang yang kurang-kurangan, dan itu dia berdosa. Kemudian yang keempat, berlawanan dengan kata-kata wasit tadi apa? Al-jafa. Nah itu. Al-jafa itu apa ya? Jafa anhu yajfu jafa. Khala'ul bir wal jufa. Apa ya? Kalau misalnya Bapak Ibu ya, ketika kita itu ada seseorang disebut kasar. Kalau orang itu disebut kasar, kira-kira yang terkesan oleh kita, dia itu orang baik atau orang jahat? Itulah namanya jafa. Jafa lawan daripada wasat itu tadi. Nah itu. Nah, di dalam Al-Quran itu tadi. Kadzalika yabdullahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a. Itulah Allah memberikan percontohan antara hak dan batil. Fa amma az-zabad, zabad itu buih. Fayadhhabu jufaa'a. Maka dia itu buih itu akan hilang begitu saja dan tidak memiliki makna. Nah itu. Jadi lawan daripada wasat mubazir, sesuatu yang tidak punya arti, sesuatu yang
tidak punya makna. Nih, lihat dalam hadis nih. Hadis wa ata'ar rajul zaujatahu allati idza fa'alatha al-ummah halla bihal bala. Kata Nabi, ada beberapa hal kalau itu terjadi pada suatu komunitas masyarakat, maka bala akan menimpa mereka. Nah itu. Lanjutnya antara lain kata Nabi, wa ata'ar rajul zaujatahu. Ketika justru suami yang tekuk lutut di hadapan istrinya. Nah ini, jadi halal bala, artinya bala itu akan terjadi menimpa suatu komunitas, suatu masyarakat, antara lain disebabkan apa? Yang semestinya kan istri yang taat kepada, ini malah terbalik. Suami yang taat kepada bini. Oh, udah ketakutan tuh bini, gimana caranya? Nah itu. Tapi bukan ketakutan pengertian kayak kemarin yang Sambudo kemarin itu. Ternyata siapa namanya itu, Anitanya itu ngaku, saya ini memang biasa tidur bareng di atas kapal. Itu loh yang Teddy Minahasa itu. Saya adalah istri sirinya walaupun dia gak ngaku. Maafas. Nah jadi itu wa akka ummahu. Yang kedua, bala itu akan terjadi ketika ada manusia itu durhaka kepada ibunya. Wa barra sadiqahu, dan berlebih-lebihan kepada teman. Jadi tahan dia ngebela-belain solider kepada kawan, sampai-sampai ngelawan orang tua. Nah itu. Wajafa abahu, dan dia keras yang ngelawan juga terhadap ayahnya. Jadi kalau itu sudah terjadi, apa kata Nabi? Halla bihal bala, maka akan terjadilah bala yang menimpa kepada kaum itu. Nah inilah, jadi kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang wasato, yang sedang-sedang, yang tengah-tengah. Jangan sampai kita termasuk berlebih-lebihan. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah, terima kasih Ustaz Dr. Bukhari Muslim yang menyampaikan materi tentang wasatiyah. Berikutnya diberi kesempatan kepada teman sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan di ada ibu-ibu, ada yang mau tanya?